Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai pelayanan yang disebut sebagai urban mission atau pelayanan perkotaan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa di dalam pelayanan misi seringkali kita berpikir bahwa pelayanan misi merupakan pelayanan yang ditujukan untuk menjangkau daerah-daerah yang ada di pedalaman misalnya, atau wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh Injil. Itulah sebabnya maka di dalam pemikiran kebanyakan orang Kristen, waktu kita berbicara mengenai sebuah pelayanan misi, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana gereja mengutus orang-orang untuk boleh pergi ke wilayah-wilayah yang belum pernah, ataupun wilayah-wilayah yang masih berada di pedalaman, wilayah yang masih katakanlah belum terlalu maju dan mereka membutuhkan jangkauan Injil. Nah, walaupun pemikiran ini benar, walaupun apa yang dilakukan oleh gereja di dalam pelayanan misi tidaklah salah, tetapi kita tentu tidak bisa memungkiri juga bahwa Injil dibutuhkan bukan hanya di daerah-daerah seperti di desa, tetapi juga Injil dibutuhkan oleh mereka yang tinggal di kota. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang yang berada di misalnya saja perkotaan dijangkau oleh Injil, maka itulah yang disebut sebagai urban mission atau misi perkotaan. Nah, hanya pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita ataupun gereja mengambil bagian di dalam penjangkauan orang-orang yang ada di perkotaan. Tentu pendekatan yang digunakan di dalam pemberitaan Injil di desa dan di perkotaan tentu memiliki perbedaan dan memiliki keunikan. Nah, itulah sebabnya maka di dalam diskusi-diskusi mengenai pelayanan misi, istilah urban mission digunakan untuk membicarakan mengenai pelayanan misi khusus untuk menjangkau mereka yang tinggal di perkotaan. Nah, pada dasarnya kita setuju dan pada dasarnya kita sama-sama memahami bahwa orang-orang di kota sama berdosanya seperti orang-orang di desa. Orang di kota sama-sama juga dikasihi Tuhan seperti halnya orang di desa. Itulah sebabnya mengapa di dalam pemberitaan Injil kita tidak membedakan mengenai orang yang di kota dan orang yang di desa, seolah-olah kalau orang yang di desa lebih membutuhkan Injil dibanding orang yang di kota. Nah, jadi di dalam pelayanan misi kita harus secara proporsional untuk mengembangkan sebuah pelayanan yang bersifat urban tapi juga bersifat plural, sebuah pelayanan yang menjangkau perkotaan tapi juga menjangkau pedesaan. Nah, GKM Hosana juga seperti itu, karena kita berupaya di dalam pelayanan misi kita untuk secara seimbang memikirkan, menjangkau baik daerah yang membutuhkan berita Injil ataupun perkotaan. Hanya pertanyaannya bagaimana di perkotaan kita dapat melaksanakan pemberitaan Injil. Maka jawabannya adalah tentu di perkotaan pemberitaan Injil disampaikan pertama-tama melalui pemberitaan firman. Nah, kita tidak boleh melupakan bahwa berita Injil adalah instrumen yang paling efektif di dalam menyampaikan berita ataupun menginjili orang-orang di perkotaan. Nah, jadi pemberitaan firman. Nah, waktu misalnya saja seseorang menyampaikan firman Tuhan di gereja, waktu seseorang berkhotbah, waktu seseorang menyampaikan sebuah ulasan dari firman Tuhan. Nah, itu sesungguhnya adalah sebuah instrumen untuk pemberitaan Injil. Nah, jadi khotbah-khotbah yang disampaikan, khotbah-khotbah yang direkam, khotbah-khotbah yang katakanlah disebarkan di berbagai media sosial. Nah, itu adalah sarana di dalam menyebarluaskan pemberitaan Injil. Nah, itulah sebabnya ketika masa-masa seperti sekarang, di era-era seperti era-era pelayanan digital, maka pemberitaan firman dapat disebarluaskan dengan cepat, disebarluaskan dengan efektif, dan ini menjadi salah satu sarana yang
yang sangat penting di dalam pemberitaan Injil untuk daerah perkotaan. Kita tahu bahwa orang-orang kota lebih mudah di dalam mengakses pelayanan-pelayanan digital ataupun melihat hal-hal pemberitaan secara digital dibanding mereka yang di desa. Nah, itulah sebabnya maka pemberitaan Injil atau penyampaian firman, khotbah-khotbah yang kemudian dibentuk dalam bentuk digital dan disebarluaskan, itu adalah bentuk yang paling efektif untuk pelayanan pemberitaan Injil perkotaan. Nah, tetapi selain itu kita juga sebenarnya melakukan hal-hal yang bersifat indirect, artinya tidak langsung di dalam kita mencoba mengembangkan pelayanan urban mission untuk perkotaan. Nah, apakah itu? Nah, inilah yang didiskusikan di dalam banyak studi teologi, khususnya studi mengenai misi dan pelayanan gereja yang disebut sebagai Christian Worldview. Nah, kita tahu bahwa kekristenan hadir dalam dunia ini itu berperan seperti garam dan terang. Nah, apakah fungsi daripada garam dan terang? Nah, garam dan terang berfungsi mewarnai, berfungsi mempengaruhi, memberikan nilai-nilai. Nah, kita tahu bahwa di dalam keberdosaan dunia ini mengalami kerusakan, mengalami yang namanya pembusukan. Tetapi kita juga belajar dari firman Tuhan bahwa gereja dipanggil Tuhan sebagai garam dan terang dunia, dan salah satu fungsi daripada garam adalah memberikan mengurangi efek pembusukan di dalam misalnya saja orang waktu mengerjakan mengawetkan daging misalnya, maka garam itu berfungsi untuk mengurangi efek pembusukan. Nah, maka waktu Tuhan Yesus memanggil gereja sebagai garam dan terang dunia, maka Tuhan Yesus memanggil bagaimana gereja, orang Tuhan, umat Tuhan itu harus berperan mengurangi efek pembusukan ini. Dan apa yang harus dilakukan? Maka harus dilakukan adalah orang percaya, umat Tuhan belajar untuk men-sharingkan tata nilai iman mereka kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan apa yang harus di-sharingkan kepada orang-orang di sekitar mereka, maka kita menyebut dengan istilah Christian Worldview atau wawasan cara berpikir iman Kristen. Nah, kita mungkin sekarang bertanya bagaimana caranya supaya Christian Worldview itu kemudian bisa mempengaruhi dunia. Maka kita menyadari bahwa panggilan yang efektif adalah, ataupun cara yang paling efektif dalam mentransfer Christian Worldview adalah melalui sebuah komunikasi yang bersifat natural. Nah, komunikasi antara siapa dengan siapa? Tentu antara orang-orang percaya dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, misalnya saja kalau misalnya seorang Kristen, dia berprofesi sebagai seorang dokter. Nah, waktu seorang dokter ada di rumah sakit, dia berbicara dengan pasiennya, dia berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, dengan koleganya. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari bahwa apa yang dia katakan, sikap dia, gestur dia, cara dia melihat, cara dia memperlakukan pasien misalnya, itu merupakan bagian daripada tata nilai yang diperlihatkan. Ada tata nilai dari orang tersebut yang diperlihatkan kepada orang lain. Itulah yang disebut sebagai mentransfer Christian worldview kita kepada orang di sekitar kita. Nah, memang di dalam men-sharingkan Christian worldview kita bisa saja melakukan itu secara sengaja, artinya secara intensional. Kita membuat misalnya saja sebuah tayangan seperti ini di-sharingkan. Nah, ini adalah sebuah upaya untuk men-sharingkan Christian worldview. Tetapi Christian worldview secara alamiah ditransferkan oleh orang-orang Kristen kepada orang-orang di sekitar mereka ketika mereka menjalani kehidupan pekerjaan mereka dengan baik, dengan benar, maka tata nilai itu secara otomatis kemudian tertransfer ke orang-orang di sekitar kita. Maka kekristenan itu bukan hanya berbicara mengenai keyakinan iman kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat. Tapi kekristenan juga adalah sebuah a way of life, sebuah cara hidup, sebuah pola berpikir, sebuah kehidupan yang dipresentasikan. Nah, maka sebagai sebuah a way of life, maka kekristenan sangat
akan sangat berperan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam urban mission. Jadi dalam urban mission, gereja mengutus setiap jemaat Tuhan, setiap orang percaya hadir dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka. Sebagai seorang guru misalnya, sebagai seorang karyawan misalnya, atau sebagai apapun juga, sebagai mahasiswa juga. Nah, dimanapun mereka berada, maka mereka sedang mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana caranya? Dengan apa yang mereka katakan, dengan sikap hidup mereka, dengan apa yang sehari-hari mereka lakukan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.